Asal-usul etnis Jawa secara umum. Seperti kebanyakan kelompok etnis Indonesia yang lain, termasuk masyarakat Sunda, masyarakat Jawa merupakan bangsa Austronesia yang leluhurnya diperkirakan berasal dari Taiwan dan bermigrasi melalui Filipina untuk mencapai Pulau Jawa antara tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Namun menurut studi genetik yang terbaru, masyarakat Jawa bersama dengan masyarakat Sunda dan Bali memiliki rasio penanda genetik yang hampir sama antara genetik bangsa Austronesia dan Austroasiatik. Masyarakat Jawa adalah perpaduan antara orang Austroasiatik berbaur atau interbreeding dengan orang Austronesia yang datang kemudian. Setelah interaksi yang cukup lama dengan orang Austronesia, masyarakat awal yang mendiami Pulau Jawa mulai mengadopsi bahasa Austronesia sebagai bahasa utama, sehingga mereka memiliki sekitar 20-30% gen Austronesia dan 50-60% gen Austroasiatik. Perpaduan genetik di masyarakat di Jawa juga sangat kompleks, baik itu masyarakat pesisir maupun di daerah pegunungan. Bentuk wajah masyarakat Jawa juga dominan dipengaruhi oleh orang Austroasiatik atau seperti orang Kamboja dan Vietnam di bagian selatan. Kemungkinan mengapa masyarakat yang mendiami Pulau Jawa awal mula mulai mengadopsi bahasa Austronesia adalah menyesuaikan diri di dalam globalisasi, perdagangan maupun pertukaran budaya dan teknologi di masanya, yang kemungkinan para penutur bahasa Austronesia mempunyai pengaruh yang sangat besar pada masa itu. Suku Jawa adalah salah satu suku di Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa dan memiliki bahasa serta budaya yang berbeda dengan suku lain di Indonesia. Masyarakat Jawa tidak hanya ada di Pulau Jawa, namun ada yang tinggal di Pulau Sumatera. Perpindahan orang-orang Jawa ke Pulau Sumatera adalah akibat pembukaan perkebunan secara besar-besaran oleh Belanda di wilayah tersebut. Belanda mendatangkan orang-orang dari Jawa sebagai migran yang dipekerjakan di perkebunan. Sebagian besar dari mereka berasal dari Jawa Tengah. Di Sumatera Utara, mereka ditempatkan di perkebunan karet dan kelapa sawit di daerah Kisaran dan Langkat. Mereka didatangkan dari desa-desa di Jawa yang mengalami paceklik melalui agen pencari kuli. Kemudian orang-orang Jawa yang awalnya bekerja di perkebunan datang ke Tanah Karo, khususnya Brastagi mulai tahun 1950-an. Awalnya telah ada orang bersuku Jawa yang datang pada tahun 1935, namun hanya beberapa keluarga. Jumlah masyarakat Jawa yang pindah ke Brastagi bertambah banyak sejak tahun 1950-an. Sejak awal dimulainya perkebunan menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat, di mana pada tahun 1894 produksi tembakau telah meledak di pasaran Eropa. Dampak dari pembukaan perkebunan adalah meningkatnya dan dibutuhkannya tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Suku Jawa datang pertama kali di Kecamatan Sidamanik pada tahun 1960-an, yang dimana dibukanya perkebunan teh di Kecamatan Sidamanik. Pada awalnya pekerja di perkebunan ini adalah orang Jawa yang didatangkan oleh pemerintah langsung dari Jawa, yang dimana sistem kerja mereka dikontrak 3 tahun oleh pemerintah dan memiliki pilihan ketika kontrak kerja mereka sudah habis. Pilihan yang diberikan pemerintah kepada pekerja perkebunan yang dari Jawa adalah mendapatkan durasi kontrak baru dan menetap di Kecamatan Sidamanik atau pulang kembali ke Jawa. Karena mahalnya biaya untuk pulang kembali ke Jawa, mereka memutuskan untuk tetap memperpanjang kontrak kerjanya. Proses adaptasi yang dilakukan oleh suku Jawa adalah dengan mempelajari bahasa asli dari daerah Sidamanik, yang dimana bahasa yang dipakai adalah bahasa Simalungun. Mereka mempelajari bahasa daerah supaya cepat berbaur dengan masyarakat setempat dan memiliki rasa persaudaraan. Suku Jawa pada awalnya mendapati beberapa kendala, yang dimana adanya perbedaan dari struktur bahasa, agama, dan kebudayaan. Tetapi kendala itu tidak berlangsung lama karena suku Jawa yang dikenal dengan keramah tamahannya dan cepat beradaptasi dengan masyarakat setempat. Sekalipun orang Jawa mau menyesuaikan diri dengan daerah baru, tetapi sesungguhnya tetap mempertahankan adat dan nilai-nilai Jawanya.
upaya masyarakat Jawa di Kecamatan Sidamanik dalam mempertahankan kebudayaannya dengan menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi antar sesamanya, tetap mengajarkan bahasa Jawa kepada anak-anak mereka, dan juga menjaga tradisi-tradisi atau ritual kesukuan yang dibawa mereka dari tanah Jawa. Suku Jawa yang berada di Kecamatan Sidamanik tetap menggunakan ritual keagamaan seperti yang dilakukan suku Jawa pada umumnya, seperti selamentan atau syukuran, unggahan, suroan. Juga dalam sistem pernikahan suku Jawa di daerah Kecamatan Sidamanik sudah mengalami perbauran antara adat Jawa dengan adat Simalungun, yang dimana pada awal proses pernikahan menggunakan adat Jawa dan pada jam makan siang menggunakan adat Simalungun untuk menghargai tamu-tamu undangan yang mayoritas adalah masyarakat Simalungun. Perbedaan etnis Jawa dengan etnis Jawa yang di Sumatera Utara. Etnis Jawa yang tinggal di Sumatera Utara atau disebut dengan Jawa Deli atau juga Jadel memiliki beberapa perbedaan dengan etnis Jawa asli di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Perbedaan ini muncul karena proses adaptasi budaya dan lingkungan yang berbeda. Berikut beberapa poin perbedaan Jawa asli dengan Jawa yang ada di Sumatera. Yang pertama, bahasa. Jawa asli, bahasa Jawa yang digunakan adalah bahasa Jawa baku atau ngoko alus dengan dialek sesuai daerah asalnya seperti Banyumasan, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sedangkan Jawa Deli, bahasa Jawa yang digunakan adalah bahasa Jawa rantau atau Jawa Medran dengan campuran bahasa Melayu dan bahasa daerah setempat. Dialeknya ini lebih homogen dan tidak sedetail dialek Jawa asli. Yang kedua, budaya. Pada Jawa asli, budaya Jawa ini kental dengan tradisi, ritual, dan filosofi yang sangat kompleks. Contohnya ritual seputar pernikahan, kematian, dan adat istiadat Jawa yang sangat detail. Sedangkan di Jawa Deli, budaya Jawa Deli ini mengalami akulturasi dengan budaya Melayu dan juga Batak. Tradisi dan ritualnya masih ada namun tidak sekompleks di Jawa asli. Contohnya itu penggunaan busana Melayu pada pernikahan dan perayaan adat. Yang ketiga yaitu sosioekonomi. Di Jawa asli mayoritas bekerja di sektor pertanian, namun banyak juga yang bekerja di sektor industri, perdagangan, dan juga jasa. Namun di Jawa Deli, awalnya itu banyak yang bekerja di sektor perkebunan dan transmigrasi. Namun saat ini mereka bekerja di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, jasa, dan aparatur pemerintah. Selanjutnya yaitu di bidang agama. Jawa asli mayoritas beragama Islam dengan sedikit penganut agama Kristen, Hindu, dan Buddha. Sedangkan di Jawa Deli mayoritasnya itu beragama Islam dengan sedikit penganut agama Kristen dan juga Katolik. Selanjutnya yaitu penampilan. Pada Jawa asli, pakaian adat sering digunakan dalam acara adat dan keagamaan. Sedangkan di Jawa Deli, pakaian adat Jawa Deli ini sudah sangat jarang digunakan dan lebih sering menggunakan pakaian Melayu atau Batak dalam acara adat. Kemudian peran dalam masyarakat. Di Jawa asli, orang-orang itu berperan penting dalam menjaga dan melestarikan budaya Jawa. Sedangkan pada Deli itu berperan dalam memperkaya budaya Sumatera Utara dengan akulturasi budaya Jawa. Kebudayaan pada etnis Jawa yaitu bahasa dan sastra. Bahasa Jawa memiliki tingkatan yang berbeda untuk menunjukkan rasa hormat, seperti ngoko, madya, dan kromo. Penggunaan tingkatan ini mencerminkan hierarki sosial dan budaya sopan santun dalam masyarakat Jawa.
Karya sastra Jawa mencakup banyak genre, seperti tembang ataupun puisi berlagu, cerita rakyat, babat atau sejarah, dan serat atau naskah. Seni pertunjukan wayang kulit. Wayang kulit adalah bentuk teater bayangan yang dimainkan oleh seorang dalang menggunakan kulit yang diukir dan diwarnai. Pertunjukan ini diiringi oleh musik, gamelan, dan menceritakan kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata, serta cerita lokal-lokal lainnya. Gamelan adalah ansambel musik tradisional Jawa yang terdiri dari berbagai instrumen seperti gong, saron, gendang, dan gong. Musik gamelan ini digunakan dalam upacara adat, pertunjukan wayang, dan tari-tarian. Tari tradisional. Tari Bedaya dan Serimpi merupakan tarian klasik Jawa yang biasanya digunakan di pertunjukan di istana keraton. Gerakannya yang anggun dan penuh simbolisme menggambarkan keindahan dan filosofi kehidupan. Tari Gambyong. Tari Gambyong ini merupakan tarian selamat datang yang sering ditampilkan pada acara-acara resmi dan perayaan etnis Jawa. Adat, istiadat, dan upacara. Sekaten adalah perayaan upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan di Yogyakarta dan Surakarta. Acara ini melibatkan permainan gamelan sekaten, pasar malam, dan berbagai kegiatan budaya lainnya. Grebek. Grebek merupakan upacara seperti Grebek Maulud dan Grebek Syawal. Adalah perayaan yang melibatkan arak-arakan dan pembagian gunung ataupun tumpukan makanan. Ini merupakan simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Batik adalah seni menghias kain dengan malam atau wax dan pewarna. Batik Jawa memiliki berbagai motif yang khas, seperti motif parang, kalung, dan sogan. Setiap motif batik memiliki makna filosofis dan sering digunakan dalam acara-acara penting. Adapun kuliner pada etnis Jawa yaitu gudeg. Gudeg adalah hidangan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda dimasak dengan santan dan gula aren, menghasilkan rasa manis dan gurih. Lalu ada nasi liwet. Nasi liwet ini adalah nasi yang dimasak dengan santan dan sering disajikan dengan lauk seperti ayam, telur, dan sambal. Lalu kemudian ada tempe. Tempe adalah produk fermentasi kedelai yang kaya protein dan sering digunakan dalam berbagai masakan Jawa. Adapun prinsip kebudayaan pada etnis Jawa, yaitu mereka lebih menekankan pentingnya saling membantu dan kebersamaan dalam masyarakat. Tepas lira atau tenggang rasa yaitu kesadaran dan penghargaan terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain adalah nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Jawa. Adapun arsitektur tradisional pada etnis Jawa yaitu rumah joglo. Rumah joglo ini merupakan rumah tradisional Jawa dengan atap yang tinggi dan luas yang mencerminkan prinsip keseimbangan dan keselarasan dengan alam.
Perkembangan etnis Jawa di era globalisasi mencerminkan interaksi kompleks antar tradisi dan modernitas. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Berikut penjelasan mengenai dinamika perkembangan etnis Jawa di era globalisasi. Yang pertama itu ada membahas mengenai ekonomi dan pekerjaan. Globalisasi telah membuka peluang baru di bidang ekonomi bagi masyarakat Jawa. Peningkatan akses terhadap pasar global dan investasi asing telah mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Hal ini mengakibatkan yang pertama itu terjadinya urbanisasi. Banyak penduduk Jawa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, meninggalkan sektor pertanian tradisional. Yang kedua itu terjadinya diversifikasi pekerjaan. Pekerjaan di sektor jasa, industri, dan teknologi semakin diminati, menggeser dominasi pekerjaan agraris. Yang ketiga ada kesenjangan sosial ekonomi. Meskipun ada peningkatan ekonomi, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar, dengan beberapa kelompok etnis Jawa mendapatkan manfaat lebih dari globalisasi dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan 2, yaitu mengenai sosial dan budaya. Globalisasi juga berdampak pada dinamika sosial dan budaya masyarakat Jawa. Ada interaksi antara nilai-nilai tradisional dan pengaruh budaya global yang menyebabkan yang pertama itu ada akulturasi budaya. Masuknya budaya asing melalui media massa, internet, dan pariwisata telah mengakibatkan terjadinya proses akulturasi. Generasi muda Jawa cenderung lebih terbuka terhadap nilai-nilai global seperti individualisme dan konsumsi global. Yang kedua ada pelestarian tradisi. Di sisi lain, ada usaha yang signifikan untuk melestarikan tradisi dan budaya Jawa, seperti upacara adat, seni tari, dan bahasa Jawa. Pemerintah dan organisasi budaya lokal berperan aktif dalam upaya ini. Selanjutnya yang ketiga ada identitas budaya. Globalisasi menantang identitas budaya Jawa, mengharuskan masyarakat Jawa menavigasi antara mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan perubahan global. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pendidikan. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mengubah lanskap pendidikan di Jawa. Yang pertama itu ada pendidikan berkualitas. Akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi telah meningkat dengan banyaknya sekolah dan universitas yang menawarkan kurikulum berbasis internasional. Yang kedua, adanya mobilitas pendidikan. Banyak siswa Jawa yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri, membawa kembali ilmu dan pengetahuan yang diperoleh untuk diaplikasikan di Indonesia. Yang ketiga, perubahan kurikulum. Kurikulum pendidikan mulai mengintegrasikan pengetahuan global dan teknologi, namun tetap mempertahankan muatan lokal untuk menjaga identitas budaya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan 4, mengenai politik dan pemerintahan. Di era globalisasi, dinamika politik dan pemerintahan juga mengalami perubahan. Adapun perubahan yang pertama itu desentralisasi. Reformasi desentralisasi memberi kekuasaan lebih kepada pemerintah daerah, memungkinkan provinsi dan kabupaten di Jawa untuk mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua ada partisipasi politik. Ada peningkatan partisipasi politik di kalangan masyarakat Jawa dengan berbagai organisasi non-pemerintah atau LSM dan gerakan masyarakat yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Yang ketiga ada isu global. Masyarakat Jawa memiliki lebih sadar akan isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan perdagangan internasional
yang mempengaruhi kebijakan lokal dan nasional. Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan etnis Jawa, termasuk dalam 7 unsur kebudayaan, adat istiadat, dan pendidikan. Nah, berikut adalah penjelasan lengkap mengenai perubahan-perubahan tersebut. Perubahan yang pertama itu ada pada sistem religi. Perubahan yang terjadi pada sistem religi itu, masyarakat Jawa mengalami peningkatan dalam pengaruh agama-agama besar seperti Islam yang lebih modern dan agama Kristen, seringkali menggantikan kepercayaan lokal. Kebudayaan yang luntur itu seperti ritual-ritual tradisional seperti sesajen dan selamatan semakin jarang dilakukan. Upacara kepercayaan tradisional seperti ruatan dan bersih desa mengalami penyederhanaan atau ditinggalkan. Nah, yang kedua itu perubahan pada organisasi kemasyarakatan. Adapun perubahan yang terjadi itu perubahan dalam struktur sosial dan komunitas. Desa-desa tradisional mulai tergantikan oleh komunitas yang lebih urban dan modern, dengan banyaknya orang yang pindah ke kota. Kebudayaan yang luntur itu, gotong royong dan kerja bakti yang dulunya menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat mulai berkurang intensitasnya. Sistem kekerabatan yang sangat erat mulai tergantikan oleh hubungan yang lebih individualistis. Nah, selanjutnya itu ada perubahan yang ketiga, yaitu pada sistem pengetahuan. Perubahan yang terjadi yaitu peningkatan akses ke pendidikan dan pengetahuan global melalui teknologi informasi yang membawa pengetahuan baru dari seluruh dunia. Kebudayaan yang luntur itu, pengetahuan tradisional tentang pertanian, obat-obatan herbal, dan kearifan lokal semakin jarang dipraktikkan. Contohnya, teknik pengobatan tradisional dengan menggunakan ramuan herbal mulai tergantikan oleh obat-obatan modern. Selanjutnya perubahan yang keempat itu ada bahasa. Pada bahasa, perubahan yang terjadi yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing semakin dominan, terutama di kalangan generasi muda. Bahasa Jawa seringkali hanya digunakan dalam konteks tertentu. Kebudayaan yang luntur itu, bahasa Jawa halus atau yang disebut krama inggil dan berbagai dialek lokal mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama di perkotaan. Selanjutnya, perubahan yang kelima itu ada pada kesenian. Perubahan yang terjadi pada kesenian yaitu seni modern dan populer seperti musik pop, film, dan seni digital lebih disukai oleh generasi muda dibandingkan seni tradisional. Kebudayaan yang luntur, minat terhadap kesenian tradisional seperti wayang kulit, tari Jawa, dan gamelan menurun. Keterampilan dalam memainkan alat musik tradisional dan menari tarian Jawa pun mulai hilang. Selanjutnya kita masuk ke perubahan yang keenam, yaitu perubahan pada sistem mata pencaharian. Perubahan yang terjadi yaitu perubahan dari mata pencaharian tradisional seperti pertanian ke pekerjaan di sektor industri dan jasa. Banyak orang Jawa yang pindah ke kota untuk bekerja. Kebudayaan yang luntur itu, teknik bertani tradisional dan kearifan lokal dalam pengelolaan lahan semakin ditinggalkan. Penggunaan alat-alat tradisional dalam pertanian juga mulai berkurang. Selanjutnya kita masuk ke perubahan yang ketujuh, yaitu pada teknologi. Perubahan yang terjadi pada teknologi yaitu adopsi teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan internet, smartphone, dan peralatan elektronik lainnya. Kebudayaan yang luntur itu, alat-alat tradisional seperti lesung atau alat yang digunakan untuk menumbuk padi dan ani-ani atau alat panen tradisional mulai tergantikan oleh mesin-mesin modern.
Adapun pada adat istiadat, perubahan yang terjadi itu banyak adat istiadat yang disederhanakan atau ditinggalkan karena dianggap tidak relevan atau terlalu rumit untuk dipertahankan. Misalnya, upacara pernikahan tradisional Jawa yang panjang dan kompleks sering disederhanakan. Kebudayaan yang luntur itu, tradisi-tradisi lokal yang dulu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mulai hilang, seperti tradisi menyambut tamu dengan upacara tertentu, atau tradisi selamatan di setiap kali ada acara penting. Selanjutnya itu perubahan yang terjadi pada pendidikan. Perubahan yang terjadi pada pendidikan yaitu, kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah Jawa lebih mengadopsi kurikulum nasional yang berfokus pada pengetahuan dan keterampilan global. Pengetahuan teknologi dalam pendidikan semakin meningkat, dengan banyaknya sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran berbasis digital. Kebudayaan yang luntur, pendidikan tentang budaya lokal dan bahasa Jawa semakin berkurang dalam kurikulum. Mata pelajaran yang mengajarkan kearifan lokal dan kebudayaan tradisional mulai ditinggalkan atau hanya diajarkan sebagai mata pembelajaran tambahan. Globalisasi memang membawa banyak manfaat seperti akses ke teknologi dan pengetahuan yang lebih luas. Namun, ada tantangan besar dalam mempertahankan identitas dan kebudayaan lokal di tengah arus perubahan yang cepat. Upaya menjaga keseimbangan antara kemajuan modern dan pelestarian kebudayaan lokal menjadi sangat penting.